Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, ini kami akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester yaitu tentang klasifikasi spesies bunga iris menggunakan artificial neural network. Di sini kami dari kelompok 6 kelas RB isimkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Akbar dengan NIM 123140003 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Khorian Muksin dengan NIM 12314110006. Perkenalkan, saya Eka Putri Azhari di Tengah dengan NIM 123140028. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang tugas besar yang sudah kami kerjakan. Langsung saja ke pembahasannya. Kepada Eka dipersilakan. Oke, masuk ke bagian pendahuluan dan dataset. Jadi, proyek ini bertujuan menggunakan ANN untuk membedakan jenis spesies bunga secara akurat. Data yang kami pakai itu adalah Iris Flower Dataset. Jadi, sebuah data klasik statistik buatan Ronald Fisher tahun 1936. Jadi datanya itu ada 150 sampel yang terbagi rata menjadi 3 kelas bunga. Yang pertama itu ada iris setosa, kemudian yang kedua ada iris versicolor, dan iris virginica. Jadi masing-masing itu mempunyai 50 data. Boleh next? Sebelum masuk ke model, mari lihat datanya. Jadi setiap bunga itu diukur dari 4 ciri fisiknya. Yang pertama itu ada panjang dan lebar sepal, kemudian yang kedua itu ada serta panjang dan lebar petal. Dari grafik ini kita bisa lihat wawasan menarik. Iris setosa warna biru terpisah jelas, jadi mudah dikenali. Tapi iris versicolor dan iris virginica itu fiturnya saling tumpang tindih atau overlap. Jadi inilah tantangannya yang butuh kecerdasan buatan ANN untuk membedakannya. Boleh di next. Kami juga mengecek distribusi datanya menggunakan visualisasi box plot dan KDE. Ini membantu kami melihat sebaran nilai data dan mendeteksi apakah ada data yang aneh atau outlier. Boleh next. Agar komputer bisa belajar, data itu harus disiapkan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada cleaning, jadi kami pastikan tidak ada data yang kosong atau duplikat. Kemudian yang kedua itu ada encoding, kami ubah nama bunga ini menjadi angka. Contohnya yaitu 1, 0, dan 0. Jadi pakai one hot encoding. Kemudian yang ketiga itu ada splitting, jadi itu data itu dibagi 80% untuk latihan, 120 data, dan 20% untuk ujian, 30 data. Kemudian yang terakhir itu ada scaling, jadi kami menormalisasi angkanya itu pakai standar scalar biar modelnya itu belajar secara seimbang. Slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Di sini untuk metode yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu Artificial Neural Network atau ANN. Secara sederhana, ANN adalah teknologi yang bekerja seperti otak manusia saat memproses informasi. ANN terdiri dari banyak bagian kecil yang saling terhubung, mirip seperti sel-sel saraf pada otak. Setiap neuron menerima informasi, mengolahnya, lalu mengirimkan hasilnya ke neuron lain sampai akhirnya dihasilkan suatu keputusan. Dalam penelitian ini, model ANN yang digunakan berbentuk multi-layer perceptron atau MLP dan bersifat feed-forward. MLP dapat dibayangkan seperti alur kerja di sebuah pabrik di mana data diproses tahap demi tahap secara berurutan dan hanya maju ke depan, tidak kembali ke tahap sebelumnya. Di sini diberikan spesifikasi model untuk tipe yang pertama yaitu input layer, di mana kita menggunakan 4 neuron sesuai jumlah fitur. Kemudian hidden layer, aktivitas Rilum. Kemudian output layer menggunakan 3 neuron dengan aktivasi softmax atau probabilitas kelas. Kemudian optimizer dengan menggunakan adaptive moment estimation. Kemudian loss function menggunakan categorical cross entropy. Boleh di next. Nah, kami menguji 3 variasi arsitektur untuk memahami pengaruh kedalaman dan lebar jaringan terhadap performa. Untuk skenario yang pertama yaitu baseline dengan menggunakan satu hidden layer dan 16 neuron. Kemudian skenario kedua deep
dua hidden layer dengan menggunakan 16 dan 8 neuron. Kemudian skenario ketiga white dengan satu hidden layer menggunakan 32 neuron. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Akbar. Baik, untuk berikutnya yaitu pada tahap pengimplementasian, di sini kami menggunakan Google Colab. Ini. Oke, mungkin saya jelaskan sedikit yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada pertama kami menggunakan import file. Lalu di sini kami menggunakan library yang sudah ditampilkan di sini. Nah, di sini kami melihat contoh data teratas. Di sini bisa lihat. Lalu di sini ada statistik deskripsi, jadi bisa kita lihat lah max-nya berapa, min-nya berapa, maksudnya agar mempermudah kita juga agar pemeriksaan data. Lalu di sini ada kita cek distribusi kelasnya yang sudah dikatakan oleh teman saya yaitu Eka, yaitu datanya ini imbang. Jadinya Sentosa 50, versi Color 50 dan Virginica itu 50. Lalu yang berikutnya di sini ada EDA atau eksplorasi data analis agar mempermudah kita melihat sebaran data. Nah, di sini kami menggunakan 3 tabel. Yang pertama yaitu menggunakan Fireplot. Bisa dilihat di sini sebaran datanya. Saya toka sini jauh sekali. Lalu sama di sini kami juga menggunakan distribusi agar melihat. Nah, sini kelihatan juga ya Sentosa datanya paling berbeda, jadinya sangat mudah dibedakan gitu. Nah, di sini langsung kita masuk ke persalinan data. Saya sudah jelaskan oleh teman saya yaitu Eka. Jadinya yang pertama yaitu kami cleaning data dulu di sini. Lalu ada fitur ini pindah X dan Y untuk spesiesnya. Nah, di sini ada encoding. Encoding ini penting karena agar mempermudah kita dalam menentukan misalnya Sentosa itu 100, lalu versi Color itu 010. Jadi berbentuk numerik. Lalu nanti ada tabelnya lah. Nanti ada splitting data. Ini penting agar membagi mana data untuk training dan mana untuk testing, yaitu di sini kami 80 untuk training dan 20 untuk testing. Lalu ada scaling yang dimana agar tidak ada yang mendominasi, jadinya standarnya atau menormalisasinya memiliki rata-rata 0 dan variasi 1 gitu. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk labeling yaitu Sentosa itu 0, versi Color itu 1 dan versi Nika itu 2. Lalu di sini ada dimensi data diuji yaitu 120 data dan yang dilatih 120 data dan yang diuji itu 30 data. Lalu di sini ada landasan teori yang sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Florian, dan di sini kami melakukan 3 percobaan juga yang sudah dijelaskan oleh Florian. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama skenario 1 yaitu baseline, yang dimana yaitu ada satu layar dengan neuron 16. Di sini kita lihat. Lalu di sini ada 2 layar dengan 16 neuron dan 8 neuron. Lalu yang berikutnya ada satu layar yang berjumlah 32 neuron. Jadinya yang pertama ini sederhana, yang kedua ini versi dalamnya, yang ketiga ini versi lebarnya gitulah. Ketiga ini versi lebarnya. Lalu kita bisa lihat, nah di sini untuk model deep ya yang kami tampilkan, karena dari kami percobaan itu sudah bisa, nanti kita lihat. Nah, ini ada visualisasi agar mempermudahlah bagaimana MPL itu bekerja dengan 2 hidden layer. Nah, ini hidden layer yang di sini bisa dilihat. Sini, lalu untuk outputnya yaitu ada Sentosa, versi Color dan Virginica dengan input sepal white, petal light dan petaloid. Nah, ini sama aja, mungkin ini sama aja. Kita lanjut. Nah, di sini dan hasil dan eksperimen yang dimana kami melakukan 3 skenario itu kita latih sama-sama dan kita melihat dari akurasi dan loss-nya gitu. Nah, di sini
Untuk baseline itu epochnya itu adalah 100 dengan akurasi tes 83,33 dan loss test 0,225, bisa dilihat di sini grafiknya. Lalu yang berikutnya ada deep ya. Nah, ini akurasinya sangat tinggi yaitu 96,67 dengan loss test 0,1248 dan wide dengan akurasi tes yaitu 93,33. Nah, di sini bisa kita lihat untuk ringkasan data ujinya. Nah, di sini ada kita lakukan skenario lagi karena skenario 2 itu yang paling bagus, jadinya kita jalankan lagi. Dan di sini kita membuat confusion metric atau untuk melihat bagaimana data benar dan salahnya atau tabel kebingungan gitu. Jadi lihat bahwa dari sini Sentosa ini unggul gitu, maksudnya paling bisa dideteksi. Tetapi untuk Versicolor dan Virginica ini ada nih data yang sifatnya itu salah salah label lah ibaratnya gitu. Salah label, salah prediksi gitu. Jadinya untuk tingkat akurasi yaitu sebesar 96,7. Nah, di sini juga kami ada simulasi. Nah, di sini bisa demo. Mungkin simulasinya di sini karena untuk yang ini untuk laporan. Ya, sama aja sini. Nah, bisa dilihat di sini bahwa juga benar dan lain sebagainya gitu. Oke, lanjut ke slide-nya. Baik, ini grafiknya yang sudah kita lihat tadi. Untuk analisis grafiknya, yang pertama yaitu baseline itu underfitting, jadinya kesulitan untuk menangkap pola kompleks setara data overlap. Jadinya yang bisa kita lihat tadi akurasinya hanya 83 gitu kan. Nah, yang kedua itu deep itu yang menurut kami yang terbaik karena kenapa? Karena garis training atau validasi itu berdekatan menuju generalisasi yang baik tanpa overfitting. Lalu konfigurasi loss itu stabil. Yang ketiga itu wide, yaitu gejala overfitting akurasinya tinggi sih, namun validasi atau itu menurun di akhir epoch. Nah, juga tadi waktu kami menemukan training kedua untuk skenario kedua itu kami menggunakan AutoCAD itu agar tidak terjadi overfitting. Jadinya kira-kira ada 5 epoch yang sudah terindikasi overfitting, itu langsung model kita langsung berhenti untuk bukan yang untuk latihan yang aslinya gitu. Nah, ini untuk perbandingannya bisa dilihat bahwa skenario DP itu yang terbaik, lebih unggul dari membedakan yang tukang tinggi dibandingkan melebar layar. Lalu yang analisis yang terakhir ya skenario 2, akurasinya yaitu 96,67 dengan dataset yang diuji 30 dengan yang tepat benar itu adalah 29. Matriks kelasnya yaitu iris Sentosa itu 100% benar dan iris Versicolor dan Virginica itu rata-rata 97 karena satunya salah gitu ya, misclassification. Nah, ini untuk confusion metric-nya juga sudah dijelaskan juga, sudah dilihat juga ya untuk di Google Colabs-nya. Yang matriks di samping memetakan prediksi model terhadap label sebenarnya. Jadi ya ada diagonal utama, di sini diagonal utama dan off diagonal yaitu sampel yang salah. Ini munculnya di sini. Jadi ada sampel yang salah itu satu, tuh yaitu tentang Versicolor prediksi sebagai Virginica gitu. Lalu untuk kesimpulan yaitu ada deep learning menambahkan kedalaman jumlah layer efektif daripada lebarnya untuk data dengan fitur yang saling barisan atau overlap. Yang kedua yaitu pentingnya processing future scaling normaling saat krusial karena perbedaan skala fitur fisik bunga milimeter atau sentimeternya berimbang. Yang ketiga yaitu efektivitas ANN. Kombinasi ReLU dan softmax terbukti andal untuk klasifikasi multiclass dengan akurasi tinggi, yaitu tadi 96,67 derajat persen. Lalu yang terakhir yaitu generasi baik model mampu mengelalui pola umum bukan sekedar menghafal data latih, dibuktikan dengan performa data uji, jadi ada simulasi itu stabil gitu ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, ada kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.